Pada tanggal 24 November tahun 2022, Datuk Sri Anwar Ibrahim resmi dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia menggantikan Ismail Sabri Yaakob. Penunjukan dirinya secara resmi oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, mengakhiri drama pemilu dan kebuntuan politik yang menyelimuti Malaysia selama 5 hari, sejak pemilu digelar pada tanggal 19 November tahun 2022. Saat mana untuk pertama kali dalam sejarah, pemilu menghasilkan parlemen menggantung, karena tak satu pun partai maupun koalisi politik yang mampu menjadi pemenang mutlak yang berhasil mengantongi suara mayoritas, untuk bisa membentuk pemerintahan baru seperti disyaratkan konstitusi. Terpilihnya Anwar Ibrahim disambut euforia dan sukacita para pendukungnya, kalangan muda dan kelas menengah Melayu, serta tentu saja juga kelompok Cina, India, dan non-Muslim Sarawak, yang telah menjadi penentu keunggulan suara dalam pemilu. Kemenangan Anwar Ibrahim merupakan angin segar yang membawa harapan perubahan kehidupan rakyat yang lebih baik. Sosoknya mewakili sebuah idea Malaysia baru, yang lebih inklusif, progresif, dan merakyat. Menjadi turning point bagi demokrasi Malaysia yang selama ini dirundung persoalan plutokrasi politik, segregasi rasial dalam birokrasi, serta pemasungan kebebasan sipil untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam ruang publik. Bahawa di akhirnya rumusan pertama bahawa kerajaan ini, kerajaan perpaduan. Namun sebaliknya, bagi kalangan oposisi dan lawan politik, naiknya Anwar Ibrahim di kursi Perdana Menteri, menjadi sebuah ancaman serius atas privilese Melayu. Kedudukan istimewa kaum Melayu beserta nilai-nilai simboliknya, yang secara eksplisit telah dinyatakan dalam artikel 153 Perlembagaan Persekutuan. Soal tata kelola yang tentu mengikat kita dari segi perpaduan rakyat, semua kaum dan semua wilayah. Kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang mewakili semua kepentingan politik utama dalam negara dan memperaku isu-isu yang telah termeterai dalam perlembagaan negara. Dan juga ia akan melemahkan kuasa politik dan ekonomi kaum Melayu yang dinikmati sejak 1971. Situasi sosial dan politik yang tidak begitu menguntungkan menyambut awal pemerintahan yang akan dipimpinnya. Terlebih di saat yang sama, kondisi perekonomian nasional belum pulih akibat pandemi COVID-19. Akankah Anwar Ibrahim sanggup menghadapi, memasuki gelanggang dengan mulus dan mampu melewati hambatan juga batu sandungan yang dipastikan tengah menantinya? Lewat cara seperti apa, Anwar Ibrahim akan menaklukkannya? Beberapa tahun terakhir, sebelum Anwar Ibrahim menaiki kursi Perdana Menteri, kondisi dan konstelasi politik Malaysia mengalami turbulensi. Dalam tempo 4 tahun saja, terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak 4 kali. Dia panggil PAS Parti Ajaran Sesat. Ini Pak Goh kata, bukan saya kata. Adakah kementerian ada hasrat untuk memberi peluang kepada golongan-golongan yang sepatutnya dibawa masuk ialah hoi yang hoi. Politik ni jangan kita dicampurkan dengan isu agama. PAS memang ya sebut dulu ke. Saya orang Malaysia, saya beranak di sini, saya beranak di sini, saya bersekolah di sini, saya kahwin di sini, saya akan mati di sini. UMNO Barisan Nasional yang senior lah. Mestilah dia haruslah menjadi contoh kepada semua masyarakat Malaysia, jangan main isu perkauman. Biadab yang bertuah. Memang kurang ajar. Ini bawa mata layak duduk sini. Something. What you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja. Kita dapat. Duduk lah. Mahathir Mohamad, yang naik menjadi Perdana Menteri pada 2018 menggantikan Najib Razak,
mengundurkan diri pada 2020, menyusul konflik internal dalam koalisi yang dibentuknya. Muhyiddin Yassin kemudian menjadi Perdana Menteri pengganti. Namun, gejolak politik buntut penerapan kebijakan lockdown ketat pada 2021 berhasil melengsarkannya. Dan kursi Perdana Menteri pun kemudian jatuh ke tangan Ismail Sabri. Ianya merupakan satu pengisytiharan perang kepada kaum bukan Melayu dan Islam. Di tangan Ismail Sabri, gejolak politik tidak berangsur surut. Konstelasi politik memaksanya untuk membubarkan parlemen. Hal yang mengharuskan Malaysia, berdasar konstitusi, menggelar pemilihan umum dalam tempo 60 hari pasca pembubaran parlemen. Apa salah Cina sokong saya? Saya nak Melayu sokong saya, Cina sokong saya, India sokong saya, Sabah Sarawak sokong saya, baru saya jadi pemimpin bagi rakyat Malaysia. Apa masalah dia? Berhasilnya Anwar Ibrahim merebut jabatan Perdana Menteri, tentu belum bisa menjamin akan terciptanya stabilitas nasional Malaysia ke depan. Kegagalannya mendapat dukungan suara mayoritas pemilu untuk bisa membentuk kabinet, sehingga perlu campur tangan yang di Pertuan Agung untuk memastikan penunjukannya menjadi beban politik mengawali pemerintahannya. Demi mengendalikan stabilitas politik dan menjaga roda pemerintahan, langkah untuk melibatkan lawan politik dalam kabinet menjadi opsi yang tidak bisa dihindarkan. Berbagi kekuatan politik lewat formula pembagian kekuasaan akan mengamankan dukungan parlemen sekaligus menjinakkan kelompok mayoritas Melayu dan UMNO. Tentunya langkah tersebut bukan pilihan mudah, dan bukan tanpa resiko yang menyertai. Menarik masuk barisan nasional ke dalam koalisi pemerintah, mengharuskan terjadinya kompromi atas manifesto koalisi Pakatan Harapan untuk melakukan reformasi, dan mereduksi politik perkauman. Prinsip bahawa ia akan dikekalkan sebagai milik Melayu di Kuala Lumpur. Meski tidak berpotensi menjadi kendala signifikan terhadap realisasi janji-janji yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran, namun ia bisa dipastikan akan menghambat upaya menghapus praktek diskriminasi ras dan politisasi agama yang digaungkan Anwar Ibrahim. Tetapi negara ini adalah negara pelbagai kaum. Kita tidak mahu negara ini dikembangkan dengan membiarkan segolongan daripada rakyat kita, sama ada kaum minoriti atau kaum miskin dari semua kaum atau kawasan pedalaman, apatah lagi Sabah Sarawak, masih terus memikir mereka ini terpinggir dan tersisih. Tanggungjawab kita dalam membawa usul madani ini itulah merangkul semua kekuatan ini. Soliditas dukungan suara kelompok etnis minoritas Cina, India, dan non-Muslim, menggenapi suara kelompok menengah dan kalangan muda Melayu dalam koalisi pengusung Anwar Ibrahim, merupakan pukulan telak bagi barisan nasional yang menjadi representasi kekuatan politik etnis mayoritas Melayu. Kelompok yang telah lebih setengah abad berkuasa, dan berhasil membangun otoritarianisme lewat politik perkauman. Mengedepankan Melayu sebagai identitas nasional dan menjalankan affirmative action untuk memperoleh privilege, dan dalam banyak hal dilakukan lewat marginalisasi suara kaum non-Melayu dalam pemerintahan. Kemenangan Anwar Ibrahim menandai melemahnya kuasa politik, dan mengganggu kedudukan istimewa kaum Melayu, yang telah sangat jelas termaktub dalam artikel 153 Perlembagaan Persekutuan. Dan menjadi lebih rumit, saat mana pergolakan dan konflik internal partai, ikut memecah soliditas kaum Melayu. Inilah tantangan
sekaligus permasalahan utama yang dihadapi Anwar Ibrahim. Keberhasilannya menjalankan roda pemerintahan, kebijakan pembangunan nasional, serta pembinaan karakter negara bangsa di masa depan, akan ditentukan oleh kemampuannya menciptakan keseimbangan politik berdasarkan kepentingan etnis secara proporsional dan konsensus nasional, sehingga bisa menjadi pijakan kuat untuk mengarahkan perekonomian Malaysia yang saat ini berada dalam pemulihan yang rapuh, menyusul melonjaknya inflasi. Anwar Ibrahim memiliki posisi yang kuat. Kekuatan politiknya ditopang oleh kemajemukan komponen pendukung dari segi etnis maupun religi. Isu utama perpaduan yang diusung masih menghormati peran lembaga raja-raja dan Islam sebagai agama resmi yang memang menjadi pilar negara Malaysia. Penunjukan yang di Pertuan Agung menjadikannya Perdana Menteri telah cukup mengisyaratkan hal tersebut. Dan kecil kemungkinan ada kekuatan politik yang berani menentang keputusan raja. Selanjutnya, langkah Anwar Ibrahim menggandeng Barisan Nasional juga tidak lagi akan menjadi ancaman dan masalah serius. Sebaliknya, akan menjadi angin segar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, Undang-Undang Lompat Partai mengunci anggota parlemen sehingga tidak bisa mengubah dukungan atau koalisi ketika sudah menentukan pilihan. Politik perkauman dan agama yang masih menjadi pijakan kelompok oposisi, pada akhirnya akan meredup tergerus gelombang pemikiran demokratis di kalangan menengah dan generasi muda, serta arus modernisasi global. Masyarakat bukan lagi generasi Gen 1 yang mempertahankan kecinaan, kemelayuan, keindian. It's about naratif negara bangsa sepunya. Politik kota Melayu yang bermasalah. We need to change. Kalau tidak, negara kita akan meletak di depan wedget hambatan untuk kita membina kemakmuran dan peradaban dan kedaulatan bangsa sepunya Malaysia yang makmur dan yang barangkali masih akan tersisa adalah stigma liberal atas Anwar Ibrahim. Cap yang sebenarnya tidak penting dan cukup abaikan saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Salam.